Selamat pagi adik-adik. Sekarang kalian lagi ada di mana nih? Apakah kalian lagi liburan? Atau kalian lagi jalan-jalan ke luar negeri? Atau kalian malah di rumah aja? Ya dimanapun kita berada, kita percaya Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Dan Tuhan Yesus selalu baik. Maka dari itu, yuk kita nyanyi sama-sama.
yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Yuk, ikutin aku berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Kalau kami Tuhan sudah memuji membesarkan nama-Mu, kami percaya ujian kami itu berkenan di hadapan-Mu. Sebentar, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Kau pakai Tuhan, Kak Indri yang membawa firman-Mu, sehingga Tuhan segala yang disampaikannya kami dapat mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, kirim doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Tentu luar biasa. Oke adik-adik, siapa di sini yang sudah siap dengar cerita firman Tuhan? Siapa yang sudah siap? Ya, semuanya sudah siap ya. Oke, yang sudah siap dengar cerita firman Tuhan, kakak pengen lihat adik-adik gak ada lagi yang lirik ke kiri, lirik ke kanan, tapi semuanya lihat ke depan, oke? Mana nih yang lihat ke depan? Ayo, duduk yang rapi, duduk yang manis. Sudah siap ya dengar cerita firman Tuhan? Oke, nah adik-adik saat ini Kak Indri mau tunjukin ada sesuatu. Mau tahu nggak apa itu? Apa ya? Apa ya? Sudah siap? Mau tahu? Oke, Kak Indri mau tunjukin sesuatu, siap-siap ya. Nah, ini dia. Apa ya ini ya? Itu Kak Indri kan dompet. Iya dompet. Di dalam dompet ada apa ya? Ada harta karun kayaknya. Coba ya, mau lihat di dalamnya, mau lihat. Mau tahu nggak apa yang ada diisi di dalamnya? Oke, coba ya. Kak Henry mau lihat dulu. Nah, penasaran ada apa ya? Wow, coba ya Kak Henry keluarin ya. Perhatikan ya semuanya, Kak Henry keluarin. Nih, dari bunyinya sih sepertinya ada sesuatu. Nah, apa ini? Tuh, wah. Uang, ada uang logam nih. Ini penuh nih dompet Kak Indri, ini uang logam. Tuh bunyinya ya, mantap. Nah kalau Kak Indri mau tanya ke adik-adik, kalau ke adik-adik punya uang, nih kayak Kak Indri nih punya uang. Adik-adik mau apain uang itu? Pasti ada yang bilang, oh aku kalau punya uang, aku mau
Nabung Kak. Ih keren. Aku kalau punya uang aku mau beli mainan. Ya, aku kalau punya uang aku mau beli mobil-mobilan. Oh Kak Indri, aku kalau punya uang aku pengen beli makanan. Aku pengen beli es krim. Nah Kak Indri juga pengen. Kalau kita punya uang pasti kita pengen beli semuanya. Kak Indri, aku pengen beli mobil. Mobil beneran. Wih keren. Tapi adik-adik udah tahu bawa mobil belum? Nah oke adik-adik. Nah sekarang Kak Indri mau cerita. Ada satu tokoh Alkitab. Dia itu pengen banget punya banyak uang. Pengen apa? Punya banyak uang. Mau tahu nggak ceritanya itu siapa? Oke, nah saat ini Kak Henry mau cerita ada satu tokoh Alkitab. Dia adalah murid Tuhan Yesus. Adalah siapa? Ya, adalah murid Tuhan Yesus. Nah, dia bernama Yudas. Bernama siapa? Yudas. Kalau nama panjangnya itu adalah Yudas Iskariot. Siapa? Ya betul, Yudas Iskariot. Siapa sih Yudas Iskariot ini? Nah adik-adik, kalau adik-adik lihat di Alkitab, Henry mau ajak adik-adik, kalau adik-adik lihat di Alkitab di dalam Matius pasal 26 ayat 14 sampai ayat 16, di sana adik-adik boleh lihat ceritanya. Nah Henry mau cerita, pada suatu hari Yudas ini dia pergi bertemu dengan imam-imam kepala. Nah, waktu Yudas pergi bertemu dengan imam-imam kepala, apa ya yang ingin dilakukan Yudas? Padahal kan imam-imam kepala waktu itu mereka yang membenci Tuhan Yesus. Mereka yang gak suka dengan Tuhan Yesus. Mereka ingin menculik Tuhan Yesus. Tapi kok kenapa ya? Yudas kan murid Tuhan Yesus, kenapa Yudas ingin bertemu dengan imam-imam kepala? Apa yang mau dilakukan Yudas di sana? Nah, tibalah adik-adik pada waktu itu saat Yudas bertemu dengan imam-imam kepala, apa yang terjadi? Nah, Henry mau cerita. Waktu Yudas bertemu dengan imam-imam kepala, ternyata Yudas punya rencana yang jahat terhadap Tuhan Yesus. Punya apa? Ya, Yudas ini dia punya rencana yang jahat terhadap Tuhan Yesus. Dia berkhianat terhadap Tuhan Yesus. Yudas ini dia ingin menjual Tuhan Yesus saat itu. Nah, waktu Yudas bertemu dengan imam-imam kepala, Yudas bilang begini, aku mau serahin Tuhan Yesus kepada kalian, tapi ada syaratnya nih kata Yudas. Tapi dia bilang ke imam-imam kepala, kalian harus memberikan aku uang. Memberikan apa? Uang. Nah Yudas bilang begitu kepada imam-imam kepala. Kalau kalian mau Tuhan Yesus, kalian harus serahin kepadaku uang. Terus imam-imam kepala bilang, iya berapa? Nah Yudas bilang, aku mau uang 30 keping perak. Nah kalau zaman waktu itu nominalnya itu banyak adik-adik. Nah akhirnya mereka mulai sepakat. Oke, kata imam-imam kepala. Nah akhirnya dari cerita itu mereka mulai sepakat dan mereka mulai cari cara untuk mengambil atau menculik Tuhan Yesus. Nah adik-adik tahu nggak? Waktu sudah malam, murid-murid Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka sedang melakukan perjamuan kudus. Mereka sedang melakukan apa? Ya, mereka sedang
melakukan perjamuan kudus sebentar. Kak Henry mau tunjukin gambarnya sebentar ya. Nah, ini dia. Adik-adik bisa lihat? Ya. Waktu itu Tuhan Yesus sedang berkumpul bersama 12 muridnya. Ya, Kak Henry mau nanya nih. 12 murid Tuhan Yesus, kira-kira Yudas Iskariot ada di situ tidak? Ya, coba kita pastikan ya. Ada 12 enggak ya murid Tuhan Yesus saat itu? Kita hitung ya sama-sama. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini tengahnya Tuhan Yesus. Kita lanjut ya. Di sebelah kiri 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, semuanya ada 12 murid Tuhan Yesus. Berarti di situ termasuk Yudas Iskariot. Nah, adik-adik, waktu itu Tuhan Yesus bilang begini kepada 12 muridnya. Di antara kalian ada satu orang yang akan menyerahkan aku. Terus murid-muridnya mendengar waktu Tuhan Yesus bilang itu, tiba-tiba ada yang murid bilang begini, dia kaget dan hatinya sangat sedih. Hah? Siapa dia Tuhan? Terus ada yang jawab juga, bukan aku Tuhan, bukan aku. Tapi apa yang terjadi? Lalu Tuhan Yesus bilang begini, dia adalah akan memberikan roti ke dalam nampan ini. Itu orangnya yang mengkhianati aku. Dan akhirnya Tuhan Yesus tahu siapa yang ingin mengkhianati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu muridnya yang ingin menjual dia. Siapa? Yudas Iskariot. Dalam hati Tuhan Yesus tahu. Nah, ini muridnya yaitu Yudas Iskariot. Tapi adik-adik, apakah Tuhan Yesus marah saat itu? Tidak. Apakah Tuhan Yesus langsung tunjuk orangnya, "Hei Yudas, kamu ya nggak boleh begitu. Kamu sudah melakukan kejahatan." Tidak. Tetapi kita lihat dari contoh Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus dijahati, Tuhan Yesus dikhianati oleh Yudas, Tuhan Yesus tidak membalas. Wah, keren banget Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus tetap mengasihi. Tuhan Yesus mengasihi Yudas. Tuhan Yesus mengasihi semua murid-muridnya saat itu. Tuhan Yesus gak balas dengan kejahatan. Nah, adik-adik, sekarang kita dengar dari cerita firman Tuhan, kita mau belajar bahwa kalau kita dijati sama orang lain, sama teman-teman kita diejek sama teman-teman kita, terus misalnya kalau kita dipukul, kita nggak boleh membalas. Ya, kita nggak boleh membalas dengan kejahatan, tetapi kita mau membalas dengan kebaikan. Ayo sama-sama berkata sama Kak Indri ya, sama-sama. 1, 2, 3, kebaikan. Nah, kita mau melakukan kebaikan kepada orang-orang yang menjahati kita. Kita mau melakukan kebaikan kepada orang-orang yang menjahati kita dan mengkhianati kita, orang-orang yang gak suka dengan kita, tetapi kita mau tetap mengasihi mereka. Adik-adik mau mengasihi, mana tangannya yang diangkat? Ya, semua kita mau mengasihi karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Oke? Iya, ya sampai di sini cerita firman Tuhan. Ya Kak Indi undang semuanya sama-sama bangkit berdiri. Ayo berdiri, ayo semuanya berdiri. Ya sekarang Kak Indi mau berdoa buat firman Tuhan. Adik-adik dalam sikap berdoa di rumah ya. Matanya ditutup, lipat tangannya, kita mau berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah mengajarkan kami untuk kami tetap melakukan kebaikan. Sekalipun mungkin ada orang-orang yang menjahati kami, ada orang-orang yang menghina kami, ada orang-orang yang tidak suka dengan kami, tapi kami sudah belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mau tetap mengasihi, kami mau tetap melakukan kebaikan, kami tidak mau membalas dengan kejahatan. Tuhan Yesus, tolong kami semua anak-anak-Mu, berikan kami kekuatan supaya kami boleh melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa kami. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Adik-adik, tadi kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan menutup ibadat kita. Karena itu, sikap berdoa semua, lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Sungguh luar biasa cinta-Mu Tuhan, sehingga peribadatan kami boleh berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat Kak Indri yang telah membagikan sebagian sabda firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengarkan tadi bisa termotivasi dan terpraktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa juga Tuhan buat teman-teman guru sekolah minggu, bahkan adik-adik sekolah minggu yang mungkin dalam liburan, Kau jaga mereka Tuhan. Lindungi mereka Tuhan, sehingga di minggu depannya kita boleh berkumpul bersama memuji untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik, bye-bye.